Bab 12. Pengawasan, pengaduan, sanksi, dan pelayanan hukum. Bagian ke-1. Pengawasan internal. Pasal 76 ayat 1. Menteri, kepala lembaga, kepala daerah wajib melakukan pengawasan pengadaan barang jasa melalui aparat pengawas internal pada kementerian, lembaga, pemerintah daerah masing-masing. Ayat 2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan melalui kegiatan audit, review, pemantauan, evaluasi, dan atau penyelenggaraan whistleblowing system. Ayat 3. Pengawasan pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan. Ayat 4. Ruang lingkup pengawasan pengadaan barang jasa meliputi A. Pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya. B. Kepatuhan terhadap peraturan. C. Pencapaian TKDN. D. Penggunaan produk dalam negeri. E. Pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil. F. Pengadaan berkelanjutan. Ayat 5. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat dilakukan bersama dengan kementerian teknis terkait dan atau lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara, daerah, dan pembangunan nasional. Ayat 6. Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan pengadaan barang jasa. Bagian kedua, pengaduan oleh masyarakat. Pasal 77 ayat 1. Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik. Ayat 2. Aparat penegak hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti. Ayat 3. APIP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya. Ayat 4. APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah. Ayat 5. Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam hal diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan negara. Ayat 6. Menteri, Kepala Lembaga, Kepala daerah memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang jasa. Ayat 7. LKPP mengembangkan sistem pengaduan pengadaan barang jasa. Bagian ketiga, sanksi. Ketentuan pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 78 ayat 1. Dalam hal peserta pemilihan, A. Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan. B. Terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran. C. Terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan atau nepotisme dalam pemilihan penyedia. D. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh pejabat pengadaan, pokja pemilihan, agen pengadaan, peserta pemilihan dikenai sanksi administratif. Ayat 2. Dalam hal pemenang pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan kontrak, pemenang pemilihan dikenai sanksi administratif. Ayat 3. Dalam hal penyedia, A. Tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan. B. Menyebabkan kegagalan bangunan. C. Menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan. D. Melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah
volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit. E. Menyerahkan barang jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit. F. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak, penyedia dikenai sanksi administratif. Ayat 4. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 dikenakan sanksi administratif berupa A. Sanksi digugurkan dalam pemilihan. B. Sanksi pencairan jaminan. C. Sanksi daftar hitam. D. Sanksi ganti kerugian. E. Sanksi denda. Ayat 4. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada A. Ayat 1 huruf A sampai dengan huruf C dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan penawaran, dan sanksi daftar hitam selama 2 tahun. B. Ayat 1 huruf D dikenakan sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 1 tahun. C. Ayat 2 dikenakan sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 1 tahun. D. Ayat 3 huruf A dikenakan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan atau sanksi pencairan jaminan pemeliharaan dan sanksi daftar hitam selama 1 tahun. E. Ayat 3 huruf B sampai dengan huruf E dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. F. Ayat 3 huruf F dikenakan sanksi denda keterlambatan. Pasal 79 ayat 1. Pengenaan sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat 5 huruf A ditetapkan oleh PA, KPA atas usulan pejabat pengadaan, pokja pemilihan, agen pengadaan. Ayat 2. Pengenaan sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat 5 huruf B ditetapkan oleh PA, KPA atas usulan pejabat pengadaan, pokja pemilihan, agen pengadaan. Ayat 3. Pengenaan sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat 5 huruf C dan pasal 78 ayat 5 huruf D ditetapkan oleh PA, KPA atas usulan PPK. Ayat 4. Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat 5 huruf F ditetapkan oleh PPK dalam kontrak sebesar 1/mil dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Ayat 5. Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada N4 tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Ayat 6. Sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 berlaku sejak ditetapkan. Ketentuan ayat 1 huruf C dan huruf E pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 80 ayat 1. Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam proses katalog berupa A. Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan. B. Terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran. C. Terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan atau nepotisme dalam pemilihan penyedia. D. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima pokja pemilihan, agen pengadaan. E. Tidak menandatangani kontrak katalog. Ayat 2. Perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses e-purchasing berupa tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak pada katalog elektronik atau surat pesanan. Ayat 3. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dikenakan A. Sanksi digugurkan dalam pemilihan. B. Sanksi daftar hitam. C. Sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi
e-purchasing. D. Sanksi penurunan pencantuman penyedia dari katalog elektronik. Ayat 4. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada A. Ayat 1 huruf A sampai dengan huruf C dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan dan sanksi daftar hitam selama 2 tahun. B. Ayat 1 huruf D dan huruf E dikenakan sanksi daftar hitam selama 1 tahun. C. Ayat 2 atas pelanggaran surat pesanan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi e-purchasing selama 6 bulan. D. Ayat 2 atas pelanggaran kontrak pada katalog elektronik dikenakan sanksi penurunan pencantuman penyedia dari katalog elektronik selama 1 tahun. Ayat 5. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah atas usulan Pokja pemilihan, pejabat pengadaan, agen pengadaan, dan atau PPK. Pasal 81. Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat 1 huruf A sampai dengan huruf C dan pasal 80 ayat 1 huruf A sampai huruf C, UKPBJ melaporkan secara pidana. (36) Ketentuan ayat 1 dan ayat 3 pasal 82 diubah, sehingga pasal 82 berbunyi sebagai berikut. Pasal 82. Ayat 1. Sanksi administratif dikenakan kepada PA, KPA, PPK, pejabat pengadaan, Pokja pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya. Ayat 2. Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian, pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3. Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA, KPA, PPK, pejabat pengadaan, Pokja pemilihan yang terbukti melanggar fakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara. Bagian keempat, Daftar Hitam Nasional. 37. Ketentuan ayat 1 pasal 83 diubah, sehingga pasal 83 berbunyi sebagai berikut. Pasal 83. Ayat 1. PA, KPA menayangkan informasi peserta pemilihan penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam dalam daftar hitam nasional. Ayat 2. LKPP menyelenggarakan daftar hitam nasional. Bagian kelima, pelayanan hukum bagi pelaku pengadaan barang jasa. Pasal 84 ayat 1. Kementerian, lembaga, pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan hukum kepada pelaku pengadaan barang jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pengadaan barang jasa. Ayat 2. Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan. Ayat 3. Pelaku pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan untuk penyedia, ormas, kelompok masyarakat penyelenggara swakelola, dan pelaku usaha yang bertindak sebagai agen pengadaan. Bagian keenam, penyelesaian sengketa kontrak. (38) Ketentuan pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 85. Ayat 1. Penyelesaian sengketa kontrak penyedia dalam pelaksanaan dilakukan melalui A. Layanan penyelesaian sengketa kontrak. B.
arbitrase. C. Dewan sengketa konstruksi. D. Penyelesaian melalui pengadilan. Ayat 2. Layanan penyelesaian sengketa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diselenggarakan oleh LKPP. Ayat 3. Ketentuan mengenai Dewan Sengketa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Pasal 2 Ayat 1. Pada saat peraturan presiden ini mulai berlaku, kewajiban memiliki sertifikat kompetensi untuk personel lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 74A ayat 6 dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2023. Ayat 2. Pada saat peraturan presiden ini mulai berlaku, fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik yang dilaksanakan oleh unit kerja terpisah sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 4 berlaku sampai dengan 31 Desember 2023. Ayat 3. Pada saat peraturan presiden ini mulai berlaku, pengadaan pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa konsultasi konstruksi, pekerjaan konstruksi terintegrasi tetap dilaksanakan sesuai A. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia dan peraturan pelaksana. B. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerja konstruksi terintegrasi, rancang bangun melalui penyedia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi, rancang bangun melalui penyedia dan peraturan pelaksana. Sampai diterbitkannya peraturan kepala lembaga mengenai pengadaan pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa konsultasi, konstruksi, pekerjaan konstruksi terintegrasi. Ayat 4. Peraturan presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan presiden ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021, Presiden Republik Indonesia TTD Joko Widodo. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia TTD Yasona Halauli. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 63.